Bilangan 12:1-16. ILT 3. Maka Miriam serta Harun berbicara menentang Musa, karena wanita Kus yang telah dia ambil. Sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Musa saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Dan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Dan tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan kepada Harun dan kepada Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan keluarlah mereka berdua. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh, akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Musa. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki, dan dia memandang rupa Yahweh. Jadi mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku, Musa? Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka lalu pergilah dia. Dan awan itu pergi dari atas kemah. Dan tampaklah Miriam terkena kusta, seperti salju. Dan Harun berpaling ke arah Miriam, dan tampaklah dia terkena kusta. Lalu Harun berkata kepada Musa, ya Tuanku, aku mohon kepadamu. Janganlah sekarang engkau menimpakan dosa atas kami, yang telah kami lakukan dengan bodoh, dan yang olehnya kami berdosa. Aku mohon kepadamu, janganlah membiarkan dia menjadi seperti orang mati, yang ketika keluar dari kandungan ibunya tetapi setengah dagingnya habis. Dan berserulah Musa kepada Yahweh dengan mengatakan, ya Elohim, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah dia. Aku mohon kepadamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ketika ayahnya sungguh-sungguh meludahi wajahnya, tidakkah dia akan direndahkan selama 7 hari? Dia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari, dan sesudah itu bolehlah dia berkumpul kembali. Dan Miriam dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sampai Miriam berkumpul kembali. Dan sesudah itu berangkatlah bangsa itu dari Hazerot dan mereka berkemah di padang gurun Paran. Bilangan 13:1-33. ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus 1 orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Musa mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka, dari suku Ruben, Samua anak Zakur, dari suku Simeon, Safat anak Hori, dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Dari suku Isakhar, Yigal anak Yusuf, dari suku Efraim, Hosea anak Nun, dari suku Benyamin, Palti anak Rafu, dari suku Zebulon, Gadil anak Sodi, dari suku Yusuf, yaitu dari suku Manase. Gadi anak Susi, dari suku Dan, Amil anak Gemali, dari suku Asher,
Setur anak Mihael, dari suku Naftali, Nahbi anak Wofsi, dari suku Gad, Guel anak Maki. Inilah nama-nama orang-orang yang Musa telah mengirimnya untuk mengintai negeri itu. Dan Musa memanggil Hosea anak Nun itu Yosua. Dan Musa mengirim mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan berkata kepada mereka, "Pergilah naik ke sana ke Negeb, kemudian naiklah ke bukit, dan kamu akan melihat negeri itu, bagaimanakah dia dan orang-orang yang berdiam di dalamnya. Apakah dia kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimanakah negeri yang mereka tinggal di dalamnya? Apakah itu baik atau buruk? Dan bagaimanakah kota-kota yang mereka diami di dalamnya? Apakah dengan perkemahan atau dengan perbentengan? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah subur ataukah gersang? Apakah di dalamnya terdapat pohon-pohon ataukah tidak? Dan haruslah kamu menguatkan dirimu dan haruslah kamu mengambil dari buah tanah itu. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemetikan anggur yang pertama." Lalu mereka naik dan mengintai negeri itu, dari padang gurun Zin sampai Rehob, untuk memasuki Hamat. Lalu mereka naik ke Negeb dan sampai ke Hebron. Dan di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Dan Hebron telah didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Zoan di Mesir. Maka sampailah mereka di aliran sungai Eskol, dan mereka memotong satu cabang yang memiliki satu tandan buah anggurnya di sana. Lalu mereka memikulnya berdua dengan kayu usungan. Mereka juga membawa beberapa dari buah delima dan dari buah ara. Untuk tempat itu, orang menamainya aliran sungai Eskol, karena tandan buah anggur yang Bani Israel telah memotongnya di sana. Ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40, mereka pun berjalan dan datang kepada Musa dan Harun dan kepada segenap jemaat Bani Israel di padang gurun Paran, di Kades. Dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, "Kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami, dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun, yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat, dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi, kami sudah melihat orang-orang Enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het, dan orang Yebus. Dan orang Amori tinggal di bukit. Dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut, dan pada sisi sungai Yordan." Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa serta berkata, "Kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu, karena kita sanggup menguasainya." Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, "Kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada kita." Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai. Dengan mengatakan, "Negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya, adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa, keturunan Enak, yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka." Bilangan 14:1-45, ILT 3.
dan seluruh umat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya. Dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu, dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Dan seluruh umat itu berkata kepada mereka, "Seandainya saja kita mati di tanah Mesir atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini, lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Mesir." Kemudian Musa dan Harun tersungkur pada mukanya di depan seluruh kumpulan jemaat Bani Israel. Dan Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, dari para pengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, "Negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya, adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak terhadap Yahweh serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita, pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka. Tetapi Yahweh beserta kita, janganlah kamu takut kepada mereka." Dan seluruh umat itu mengancam untuk melempari mereka dengan batu. Tetapi kemuliaan Yahweh tampak di kemah pertemuan kepada seluruh Bani Israel. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku, dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka. Tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada mereka." Namun Musa berkata kepada Yahweh, "Tetapi orang-orang Mesir telah mendengar bahwa engkau sudah membawa bangsa ini dari tengah-tengah mereka dengan kekuatanmu, dan mereka telah mengatakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Mereka telah mendengar bahwa engkau, ya Yahweh, ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa engkau telah tampak dari mata ke mata, ya Yahweh, dan awanmu berhenti di atas mereka. Dan dalam tiang awan engkau berjalan di depan mereka pada siang hari, dan dalam tiang api pada malam hari. Lalu jika engkau membunuh bangsa ini seperti orang yang lain, maka berkatalah bangsa-bangsa yang telah mendengar kemasyhuranmu sambil mengatakan, karena Yahweh tidak mampu untuk membawa bangsa ini ke negeri yang Dia telah bersumpah bagi mereka. Maka Dia telah membantai mereka di padang gurun. Dan sekarang aku mohon, biarlah kekuatan Tuhanku semakin besar, seperti yang telah engkau firmankan dengan mengatakan, Yahwehlah yang lambat untuk marah dan yang besar kemurahannya, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran, tetapi Dia sekali-kali tidak membebaskan. Malah memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga, bahkan sampai yang keempat. Aku mohon, ampunkanlah kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kemurahan-Mu. Dan seperti ketika engkau menanggung bangsa ini dari Mesir bahkan sampai ke sini. Dan berfirmanlah Yahweh, aku mengampuninya, sesuai dengan perkataanmu, tetapi sesungguhnya, sebagaimana aku hidup, maka seluruh bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan Yahweh,
karena semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda yang telah kulakukan di Mesir dan di padang gurun. Namun telah mencobai aku sebanyak 10 kali dan tidak mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang aku telah bersumpah bagi leluhur mereka. Juga setiap orang yang telah memandang rendah aku. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya, dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Adapun orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan adalah yang tinggal di lembah Esok. Beranjaklah dan berangkatlah kamu ke padang gurun ke arah Laut Suf. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat ini yang bersungut-sungut kepadaku? Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku, katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yang telah bersungut-sungut kepadaku, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya. Kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Tetapi anak-anakmu, yang telah engkau katakan akan menjadi barang rampasan, aku akan membawa masuk mereka. Dan mereka akan mengetahui negeri yang telah kamu tolak. Namun kamu, mayat-mayatmu akan berjatuhan di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan berkemah di padang gurun ini selama 40 tahun. Dan akan menanggung perzinaanmu sampai mayat-mayatmu habis di padang gurun, berdasarkan hitungan hari-hari ketika kamu mengintai negeri itu, 40 hari, 1 hari untuk 1 tahun. Sehari untuk setahun kamu harus menanggung kesalahanmu yaitu 40 tahun, dan kamu akan mengetahui perlawananku kepadamu. Akulah Yahweh, aku telah berfirman. Bila mana aku tidak melakukan hal ini terhadap seluruh umat yang jahat ini yang berkumpul melawan aku, di padang gurun ini mereka akan diakhiri. Dan di sanalah mereka akan mati. Demikianlah orang-orang yang telah Musa kirim untuk mengintai negeri itu. Ketika mereka kembali, mereka menyebabkan seluruh umat itu bersungut-sungut kepadanya, dengan membawa kabar buruk tentang negeri itu. Dan orang-orang yang membawa kabar buruk tentang negeri itu, mati kena tulah di hadapan Yahweh. Namun Yosua anak Nun, dan Kaleb anak Yefune tetap hidup dari antara orang-orang yang telah pergi untuk mengintai negeri itu. Dan Musa mengatakan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, dan bangsa itu sangat berduka cita. Dan bangunlah mereka pagi-pagi sekali serta naik ke puncak gunung untuk mengatakan, lihatlah kami ini, sekarang kami naik ke tempat yang telah Yahweh katakan. Karena kami telah berdosa. Dan Musa berkata, apakah ini? Kamu melanggar perkataan Yahweh dan hal itu tidak akan berhasil. Hendaklah kamu tidak pergi, sebab Yahweh tidak ada di tengah-tengah kamu. Dan janganlah kamu dipukul kalah di hadapan musuh-musuhmu. Sebab orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan ada di sana di hadapanmu, dan kamu akan jatuh oleh pedang. Karena kamu telah berbalik dari mengikuti Yahweh sedemikian, maka Yahweh tidak ada bersama kamu. Tetapi tanpa mengindahkannya, mereka naik ke puncak gunung itu.
Namun tabut perjanjian Yahweh dan Musa tidak ikut berangkat dari tengah-tengah perkemahan. Dan orang Amalek serta orang Kanaan yang tinggal di gunung itu turun lalu memukul mereka serta menghancurkan mereka sampai sejauh Horma.